Untuk menggapai sesuatu yang besar, memang diperlukan perjuangan yang besar, semangat yang besar, dan terkadang masalah yang besar. Tapi kadang kita lupa sesuatu yang besar itu harus dimulai dengan hal yang sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu sebuah inspirasi agar tak salah langkah dan tak salah tujuan. Baik, ya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd, alhamdulillah, sahabat-sahabat Quran Kordoba yang Allah muliakan, kita bertemu lagi dalam program
Pesantren Ramadan Online 1446 Hijriah bersama Quran Cordoba. Alhamdulillah tidak terasa setahun yang lalu kita juga menemani sahabat dalam belajar bersama di Ramadan tahun lalu dan tidak terasa hari ini sudah masuk ke Ramadan lagi di hari yang ke berapa? Ketiga ya, hari yang ketiga. Mudah-mudahan kita doakan semua yang hadir hari ini sehat walafiat, panjang usianya, berkah rezekinya, melimpah ruah, banyak THR insya Allah ya. Dapat THR yang banyak insya Allah. Oke, mungkin izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Di sini sudah ada 56 partisipan yang sudah hadir dan siap belajar bersama Quran Cordoba ya. Dan insya Allah akan mendapatkan berkah yang berlipat ganda. Di sini saya melihat sudah ada siapa ya? Ada dari Antapani Kak Sofia. Masya Allah, ini salam kenal. Kayaknya baru ya kita mengenal Kak Sofia. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya. Wah, kayaknya kurang besar ya. Cek, cek. Sudah jelas suara saya? Halo, halo. Jelas. Oke, jelas ya. Ini ada Kak Sofia. Alhamdulillah bisa bergabung. Oke, siapa lagi ya? Kita coba sapa. Ada Ibu Desi Fujianti juga kayaknya baru ya. Ibu Desi Fujianti. Salam kenal juga ya di program Pesantren Ramadan Online. Ada Kak Dewi Nurmayasari juga Alhamdulillah. Ini Kak Dia Cimahi kayaknya tiap tahun hadir Masya Allah ya luar biasa. Ada Kak Didah Sadiah juga ini kayaknya baru. Salam kenal ya dari Quran Koroba dan juga semua yang hadir hari ini. Ada siapa lagi ya? Ada Kak Ena Santoso. Wah, saya juga baru Ustadz. Wah, boleh dong chat di kolom komentar ya. Kolom chat yang baru-baru boleh kita kenalan bareng-bareng ya. Karena kan kita lagi musafir di alam dunia nanti kembali ke surga bareng-bareng. Harus kenal ketika pulang kampung bareng-bareng. Oke ya. Ini alhamdulillah dapat hadir. Ada Kak Said Budi dapat hadir. Ada Ibu Ina Kartiwa. Izin off cam. Mangga silahkan ya. Saya juga baru nih, ada Ibu Yanti Novisyah. Oke, salam kenal ya Ibu Yanti. Ada Ibu, aduh kakak ya, Kak Kartini Rohaini. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan dari Kartini Rohaini, Batu Jajar. Lagi jalan-jalan izin off cam. Wah, Masya Allah, jalan-jalan sambil belajar. Ya, takjil dapat, ilmu juga dapat. Insya Allah ya. Dari Kak Ina Kartiwa, siap Ustadz. Ada Ibu Ais Fitriani, Assalamualaikum. Ustadz dan Umi Diwafi, semoga sehat semuanya. Masya Allah, Ibu Ais, salam kenal ya. Di pesantren online untuk tahun kali ini. Ada Kak Budi Ramdhani. Wah, Assalamualaikum Kak Budi. Saya juga baru gabung Ustadz untuk pesantren. Oke, salam kenal Kak Budi ya. Oke, ada siapa lagi ya? Wah, luar biasa. Pokoknya semuanya salam kenal deh ya. Salam kenal semuanya. Mudah-mudahan silaturahim kita tidak hanya terjalin di dunia maya saja, tapi nanti bisa ketemu bareng-bareng sampai nanti reunian di surga Allah Subhanahu wa taala insya Allah ya. Baik, ya untuk hari ini ya Alhamdulillah acara kita pesantren Ramadan Online 1446 Hijriah ya. Dan Alhamdulillah acara ini disponsori oleh Sister Villa dan juga BJBS Ikhlas. Masya Allah ya kita berikan aplaus ya buat Majelis Salim Sister Villa dan juga BJBS Ikhlas. Mudah-mudahan mendapatkan berkah yang luar biasa. Sekedar info, jadi insya Allah dari BJBS Ikhlas ini Masya Allah ya punya banyak program ya. Ada programnya program tebar Quran. Ya, ada juga takjil atau iftar Ramadan. Ada pemberdayaan usaha ikhlas berdaya atau modal usaha dan ada rantang cinta. Wow, rantang cinta ya. Pemberian mahar, oh bukan mahar ya. Pemberian makan bagi doa apa? Duh, tantangan kita dari mahar ya. Pemberian makan bagi doa apa? Oke, ini dia program BJBS Ikhlas. Dan teman-teman kalau misalkan mau kontribusi dalam program BJBS Ikhlas nanti boleh ya. Ya ada barcode yang kita share dan teman-teman boleh. Yang mumpung lagi bulan Ramadan silakan boleh bergabung dalam program BJBS Ikhlas sehingga rezeki yang sahabat miliki. Nah ini ya rezeki yang sahabat miliki bisa menebar luas dan insya Allah pahalanya berlipat ganda ya banyak banget ya ada rantang cinta itu yang paling diingat ya rantang cinta ada juga pemberdayaan usaha ikhlas berdaya modal usaha ya ada juga takjil atau iftar Ramadan dan tebar Quran insya Allah ya semakin meluas rezeki yang kita miliki. Baik ya, silakan bisa di-scan QRIS-nya dan juga berpartisipasi dalam program BJBS Ikhlas untuk mendapatkan manfaat yang luar biasa.
Dan insya Allah ya di tahun kali ini ada banyak narasumber yang kita hadirkan dalam pesantren Ramadan online yang insya Allah akan menemani setiap akan berbuka sahabat sehingga puasanya lebih indah, lebih bagus dan banyak pahala yang akan didapatkan. Dan khusus kali ini, nah ini makjel banget ya, makjel banget. Temanya luar biasa. Ya. Nah, ini tema kali ini. Buat kamu yang pengen Ramadan kali ini lebih lebih deep, ada yang spesial nih. Pesantren Ramadan online persembahan Quran Korba kembali hadir dengan suasana yang lebih fresh dan interaktif. Bikin kamu makin dekat dengan Al-Quran bareng Ustadz Ahmad Komarudin. Wah, ya. Kira-kira apa sih temanya? Temanya adalah mana ya? Bukan sekedar baca, tapi ini soal rasa. Wah, luar biasa banget ya. Ini majel banget ya. Teman-teman banyak yang pengen hatam Quran, tapi bukan cuma baca. Soal rasa. Apa sih itu? Tunggu, sekejap lagi kita akan bertemu dengan beliau. Oke, simpen dulu. Ya, simpen dulu untuk profil narasumbernya. Nah, ini spesial. Spesial. Kita akan buka dulu bersama-sama. Secara kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Yuk, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menambah keberkahan, mari sama-sama kita mendengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh salah satu pengajar di Wafi, yaitu ada Kaifa. Ya, kepada Kaifa sudah ada? Kaifa, cek sound. Assalamualaikum Ustadz. Oke, waalaikumsalam. Tafadholi, silakan Kaifa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa, ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah dengan kitab itu. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang Dia sesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran untuk Kaifa yang telah membacakan tilawahnya. Mudah-mudahan Kaifa yang membaca, kita yang mendengarkan, menyimak sama-sama mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Baik ya, Masya Allah ini tadi sudah tidak sabar dan barangkali mungkin ada ayat yang sangat luar biasa dan related ya sesuai dengan apa yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Oke, kita mungkin akan menampilkan siapa sih profil pembicara kita kali ini. Monggo mungkin Kang operator boleh di-share kembali. Ya ini siapakah beliau yang akan mengisi pada kesempatan sore hari ini dan tidak luar biasa ya, tidak kalah menarik bahkan ini salah seorang yang sudah tidak asing di kalangan kita semuanya. Oke, siapakah beliau? Nama beliau adalah Ustadz Ahmad Komarudin. Nah, ini pasti yang sering ke masjid, sering lihat beliau ya. Yang sering lihat TV pasti kenal dengan beliau. Lihat aja TV-nya ya, insya Allah kenal beliau ya. Siapa beliau? Beliau adalah pengalamannya banyak sekali nih ya. Narasumber Maghrib Mengaji MKTV dan MKFM, Masya Allah. Imam dan Muadzin Masjid Darut Tauhid Bandung. Suaranya luar biasa seperti ini. Tahun 2000 sampai 2019. Ada lagi Imam Masjid Namirah Balikpapan Baru Kalimantan Timur. Wah, luar biasa. Ini nasional nih, nasional nih. Pembicaranya bukan kaleng-kaleng, nasional banget, luar biasa. Anggota Dewan Asatid Pesantren Darut Tauhid. Wah, ini mah harus kita simak nih ya beliau. Pengajar Al-Quran di FK Unpad Bandung. Cocok banget. Ini sudah nggak dilakukan lagi. Pengajar Al-Quran di Masjid Al-Ikhlas Rektorat ITB Bandung. Masya Allah. Dan mengisi pelatihan khatib dan imam untuk para dosen senior FK Unpad. Wah, kalau dosen aja belajar kepada beliau, apalagi kita ya. Kita harus belajar sama beliau. Prestasinya juara satu. MTQ tingkat Jawa Barat 2014. Wah, ini luar biasa sekali beliau ya. Juara 3 tingkat Jawa Barat 2014. Juara 1 MTQ dan Adzan tingkat Jawa Barat 2013. Masya Allah, Ustadz Ahmad Komarudin. Ini tidak salah kita hadirkan dalam menghadirkan Ramadan kata kali ini lebih bernuansa dan lebih semangat lagi untuk mengisi dengan Al-Quranul Karim. Oke, sahabat sekalian, kita tidak akan berlama-lama akan menuju dengan Ustadz Ahmad Komarudin. Tapi sebelum itu, kami sampaikan bahwa bagi 5 penanya yang beruntung nanti akan mendapatkan door prize nanti kita rahasiakan katanya. Door prize 5 Quran. Nah, kita bacakan ya. Door prize 5 Quran. Jadi teman-teman silakan kalau ada yang penting silakan dicatat, kalau ada yang bertanyakan silakan menanyakan. Barangkali pertanyaan yang teman-teman ajukan itu dipilih oleh panitia dan akan dibacakan. Jadi yang dibacakan pertanyaannya berapa pendapatan door prize yang tadi kita sebutkan ya. Baik, tanpa berpanjang kalam, kita langsung sapa Ustadz Ahmad Komarudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Ustaz. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah, sehat walafiat, Masya Allah. Sehat Ustadz ya? Insya Allah sehat. Suaranya jelas ini. Jelas, jelas. Wah, ini makin berseri ya. Orang ahli surga luar biasa sekali ya. Tafadhol Ustadz, sesi ini sepenuhnya kepada Ustadz. Tafadhol. Baik. Terima kasih atas waktunya, Ustaz Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah warrahmanu 'allamal Qur'an wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi unzila fihil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Amma ba'd. Alhamdulillah, henti-hentinya lisan kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam yang masih menghujam di dalam hati kita, dan tentunya nikmat hidayah yang dengan itu alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah yang Allah perintahkan, baik sholatnya, puasanya, tilawahnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tentu semua itu bisa kita kerjakan atas kemurahan Allah yang telah memberikan taufik dan hidayah, sehingga kita masih dituntun untuk bisa mengerjakan ibadah tersebut, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah dari semua rangkaian ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga bersyukur atas nikmat hidayah yang pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk hadir bersama-sama mengikuti program ini
dalam rangka sebagai tadzkirah pengingat untuk kita bersama-sama saling mengingatkan agar kita ke depannya bisa lebih baik lagi sehingga kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita pada sore hari ini cukup menarik ya, yaitu bukan soal baca tapi ini soal rasa. Masya Allah. Tentunya sebagaimana kita ketahui bahwasanya manusia itu dalam kehidupannya dia senantiasa mencari kebahagiaan, mencari kenikmatan, mencari kesenangan. Sehingga kita lihat ada orang-orang yang mencari kenikmatan dengan memperbanyak harta. Ada orang mencari kenikmatan dengan memilih istri yang solehah, istri yang cantik atau suami yang soleh dan lain sebagainya. Ada juga yang memilih kebahagiaan, kenikmatan dan kesenangannya dengan apa? Dengan pendidikan, dengan gelar yang tinggi. Tentunya semua itu adalah fitrah manusia, menyenangi sesuatu yang indah, menyenangi sesuatu yang membuat hatinya itu senang, sehingga dia memilih perkara-perkara yang membantu hatinya itu untuk bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, tidak sedikit juga ada orang yang mencari nikmat itu dalam perbuatan dosa. Ketika kita tanyakan kenapa mereka itu berbuat dosa, sebetulnya yang mereka cari itu adalah kenikmatan. Namun mereka mencari kenikmatan pada sesuatu yang salah. Memang sebuah perbuatan dosa atau maksiat itu dari awal ketika dilakukan ada kenikmatannya, tapi itu akan berujung pada kebinasaan kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada sebuah pepatah yang mengatakan, jika pada kemaksiatan itu ada kenikmatan, maka sudah tentu pada ketaatan pun pasti ada kenikmatan. Maka kalau misalkan hanya ada pada kemaksiatan, sebuah nikmat itu hanya ada pada perbuatan maksiat, maka pasti Allah bakal menyuruh berbuat maksiat saja kalau begitu. Tapi kenikmatan dalam kemaksiatan itu hanya sesaat. Itu hanya perhiasan yang dihias oleh iblis untuk mengelabui manusia agar mereka terjatuh pada perbuatan dosa. Namun kenikmatan yang sebenarnya bagi orang beriman bukan pada kemaksiatan, akan tetapi kenikmatan itu ada pada ketaatan. Tentunya dalam hal ini ketaatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kita beribadah kepadanya dengan menyembahnya, tidak menyekutukannya, kita beribadah kepadanya dengan sholat, kita beribadah kepadanya dengan tilawah Al-Quran, kita beribadah kepadanya dengan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tentu semua ibadah ini pasti ada kenikmatan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan yang barangkali ini perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Abdullah bin Wahab pernah mengatakan, likulli maldzudin fid dunya ladzatun wahidah. Semua kenikmatan di dunia itu hanya satu kenikmatannya. Tsumma tazulu, kemudian nikmat itu bakal hilang, illal ibadah, kecuali nikmatnya ibadah. Fa inna laha thalatha ladzatin idza kunta fiha wa idza tadzakarta annaka addaitaha wa idza a'tita thawabaha. Lalu beliau melanjutkan bahwa ibadah itu memiliki 3 kenikmatan. Ini apapun bentuk ibadahnya ya. Ada 3 kenikmatan. Yang pertama, nikmat ketika mengerjakan ibadah tersebut. Yang kedua, nikmat saat terkenang ibadah tersebut. Dan yang ketiga, nikmat saat mendapatkan pahalanya. Allahu Akbar. Maka perhatikan, 3 nikmat dalam ibadah. Saya ulang, nikmat saat mengerjakan, nikmat saat terkenang pelaksanaan ibadahnya, dan nikmat saat mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, tentang sebuah rasa yang diangkat dalam tema kali ini adalah kita ingin mencoba menghadirkan dari semua rangkaian ibadah yang kita lakukan, apakah kita sudah merasakan nikmat di dalamnya? Atau jangan-jangan kita mengerjakan suatu ibadah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ada kisah nyata, saya dengar cerita ini dari salah seorang ustadz yang memang diizinkan oleh Allah bisa ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh itu setahun bisa 12 kali. Berarti sebulan sekali sering berangkat melaksanakan ibadah umroh. Namun karena seringnya berangkat umroh ini, ada sesuatu yang mungkin menjadi renungan buat beliau ketika melihat pertama kali Ka'bah, itu sesuatu yang membuat hati beliau itu sangat takjub. Bahkan Masya Allah bisa sampai meneteskan air matanya. Namun karena sering dilakukan berulang-ulang, lambat laun
sudah tidak bisa menangis lagi ketika melihat Ka'bah. Nah, barangkali karena pengulangan-pengulangan ini, karena kebiasaan dilakukan, itu biasanya bisa membuat hambar rasa dalam ibadah. Termasuk juga sholat yang kita lakukan, Al-Quran yang kita baca. Jangan-jangan karena sudah terbiasa, karena kita merasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, artinya rasa dalam ibadah itu kian mengurang, ya, kemudian rasa itu mulai hilang dalam dalam kehidupan kita. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang ingin kita coba bahas dalam tema kali ini adalah maksud soal rasa ini bagaimana, Ustadz? Maksud soal rasa ini adalah jangan sampai ibadah yang kita kerjakan ini hanya sesuatu yang sifatnya kewajiban saja, tapi tidak menghadirkan rasa kerinduan dalam hati kita, tidak menghadirkan rasa takut dalam hati kita, tidak menghadirkan rasa nikmat dalam dalam ibadah-ibadah kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat misalkan seperti ibadah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saking menikmati sholat sampai menjadikan sholat itu sebagai tempat istirahat bagi beliau. Suatu ketika beliau pernah bertemu dengan Bilal bin Rabah. Ya, ketika itu beliau langsung mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, qum arihna bis salat." Wahai Bilal, berdirilah. Mari kita beristirahat dengan sholat. Dan kita lihat bagaimana sholat Nabi. Nabi saking menikmati sholatnya itu sampai satu rakaat bisa membaca 5 juz. Allahu Akbar. Bahkan dalam riwayat diceritakan Nabi sampai bengkak kakinya. Namun itu tidak menyurutkan semangat beliau untuk terus berlama-lama di dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Dengan tilawah Al-Qur'annya, jangan tanya bagaimana tilawahnya Nabi. Dalam riwayat diceritakan bahwa di bulan Ramadan, malaikat Jibril itu senantiasa mendampingi Nabi untuk menerima bacaan Al-Quran dari Nabi. Untuk mendengarkan bacaan dari Nabi. Malaikat mengajarkan kepada Nabi. Nabi kemudian membacakan Al-Quran itu di depan malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan sebelum beliau wafat, 2 kali sempat mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ya, artinya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, semua ibadah itu memiliki nikmat yang kalau kita bersih hatinya, kita bersih dari dosa, sungguh kenikmatan dalam ketaatan itu mengalahkan kenikmatan dalam kemaksiatan. Hari ini banyak orang yang memilih berbuat maksiat karena dia kira ada nikmat di sana. Tentu kenikmat yang dimaksud adalah nikmat sementara. Ya, kadang ketika belum melaksanakan kita pengen, tapi setelah melaksanakan timbul penyesalan. Awalnya nikmat tapi berujung pada penyesalan, dan kalau tidak bertobat berujung pada kebinasaan. Jamaah yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan perkara dosa. Dosa itu awalnya memang penasaran. Lambat laun kita ingin melakukan percobaan. Setelah kita lakukan percobaan, akhirnya kita merasa keenakan. Udah keenakan, lambat laun jadi kebiasaan. Setelah itu akan berujung pada kebinasaan. Nauzubillah. Ya, maka jemaah yang dimuliakan Allah, semua ini bukan soal kita sekedar membaca ayat-ayatnya, bukan sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, sholat dan lain sebagainya, tapi ini semua adalah soal rasa yang ada dalam hati kita. Tentunya berbicara tentang rasa ini kita ambil contoh seperti halnya nikmat makanan. Bisa kita rasakan oleh lidah kita ketika badan itu sehat. Semua makanan yang enak, yang lezat itu akan terasa nikmat oleh lisan kita, oleh lidah kita ketika badan kita sehat. Maka demikian pula nikmatnya ibadah, nikmatnya tilawah, nikmatnya puasa dan lain sebagainya. Semua itu bakal terasa nikmat oleh jiwa kita, oleh hati kita, oleh ruh kita jika dalam kondisi sehat. Maka ketika ibadah yang selama ini kita lakukan terasa hambar, bahkan sering mengantuk, sering tidak fokus, sering pengen cepat-cepat selesai, barangkali ibadah yang dilakukan belum terasa nikmat oleh hati kita, karena hati kita sedang sakit. Karena hati kita banyak penyakit, sehingga rasa nikmat itu sulit masuk ke dalam hati kita akibat hati ini banyak penyakit. Di antara penyakit-penyakit hati ini antara lain, jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah syirik. Ya, tentunya syirik di sini ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mungkin kita tidak melakukannya. Kita tidak menyembah patung, kita tidak menyembah kuburan, ya, kita tidak minta kepada kuburan, barangkali demikian. Namun
barangkali kita belum bisa menghindari dari syirik kecil. Salah satunya adalah riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, beragam penyakit hati ini harus mulai kita identifikasi. Kita mulai rasakan dosa apa yang kita lakukan sehingga membuat hati itu tertutup dari nikmatnya ibadah. Hati itu tertutup dari nikmatnya tilawah. Ya, maka kalau ada perasaan hati kita yang selama ini kalau berbuat ingin dinilai oleh manusia, ingin dihormati oleh manusia, itu tanpa kita sadari membuat hati kita sedang berpenyakit. Itu tanpa disadari bahwa membuat hati itu tertutup dari nikmatnya ibadah. Juga penyakit hati yang lainnya adalah sombong, merasa diri lebih baik, merendahkan orang lain. Kemudian penyakit hati lainnya yang akan menutup nikmat dalam ibadah masuk dalam hati kita adalah perbuatan dosa. Ya, dosa di sini secara umum, ya. Baik kita melakukan dosa kecil ataupun dosa besar, bahkan Nabi pernah mengatakan setiap umat anak Adam berbuat dosa, maka itu dibuat satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau tidak bertobat kepada Allah, titik-titik hitam itu akan terus numpuk dalam hati kita sehingga menghambat nikmat ibadah itu masuk dalam hati seseorang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya semua ibadah itu memiliki nikmat yang tidak bisa digambarkan oleh apapun. Ya, tidak bisa digambarkan oleh apapun karena ini berkaitan dengan iman. Siapa yang beriman kepada Allah, yang percaya adanya hari pembalasan, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dari semua kelelahan, dari semua rasa capeknya dia beribadah kepada Allah dengan surga yang Allah janjikan, maka tentu perjuangan dalam ibadah ini akan terasa nikmat karena akan berujung pada balasan yang Allah sediakan, yang itu kata Nabi disebutkan mala ainun ra'at, yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, dan belum pernah terbetik sedikit pun dalam hati seseorang. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah. Lalu muncul pertanyaan, maka bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa itu, Ustaz? Agar kita bisa menikmati dalam ibadah sholat kita, bisa menikmati dalam tilawah kita, bisa menikmati dalam puasa kita. Maka cara pertama yang harus kita coba untuk merasakan nikmat ibadah itu adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi hidayah, Allah pula yang memberikan nikmat dalam hati kita. Maka kalau dari awal hubungan kita dengan Allah sedang tidak baik-baik saja, bagaimana bisa kita bisa merasakan nikmatnya munajat, nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran. Oleh karena itu, lihat Allah dalam diri kita. Bagaimana posisi Allah dalam diri kita ketika datang perintah, apakah kita sigap melaksanakannya? Ketika datang sebuah larangan, apakah kita sigap menjauhinya? Ketahuilah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita beribadah itu, semua rangkaian ibadah itu ujung-ujungnya agar menjadikan kita termasuk orang yang bertakwa. Takwa itu kata para ulama, dua poin utama yang itu menjadi nilai ketakwaan. Yang pertama, mentaati perintah, menjalankan perintah. Yang kedua, menjauhi larangan. Ini juga senada yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan tahukah kita bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah kira-kira siapa? Boleh angkat tangan, boleh disebut di komentar. Kira-kira siapa? Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk siapa nih? Ada yang bisa jawab? Suaranya kecil, padahal udah maksimal. Yang lain bagaimana jelas? Ada yang tahu? Bukan Adam dan Hawa. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah itu adalah dosa yang dilakukan oleh bangsa jin. Ingatlah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-34 dan 35-nya. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada para malaikat,
Yang ketika itu bersama para malaikat ada juga bangsa jin. Diperintah oleh Allah untuk sujud. Fasajadu. Maka semuanya usjudu li Adama. Sujudlah kalian kepada Adam. Maka kata Allah, fasajadu, mereka semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu menolak perintah, membangkang dari perintah, tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia menolak dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, sehingga iblis ini digolongkan oleh Allah menjadi orang kafir. Lalu di surat Al-Kahfi ayat 50 dijelaskan siapa iblis yang dimaksud. Kana minal jinni fafasaqu an amri rabbih. Iblis itu adalah dari golongan jin yang dia fasik. Dia tidak mau nurut terhadap perintah Allah. Maka inilah dosa pertama yang dilakukan oleh jin, yaitu tidak mau patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua dilakukan oleh siapa, Bapak Ibu? Dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, yaitu ada di surah Al-Baqarah di ayat setelahnya. Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Wa qulna ya Adam, hai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah." Diamlah engkau di dalam surga bersama uskun anta wa zaujukal jannah. Diamlah engkau bersama pasanganmu di dalam surga, kata Allah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan nikmati makanan yang ada di dalam surga. Berbagai macam kesenangan nikmat yang ada di surga, silakan engkau nikmati sekehendakmu. Namun Allah memberikan larangan kepada Adam. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin. Kalau engkau mendekati pohon ini, engkau termasuk orang yang zalim. Apa yang terjadi, Pak Ibu? Nabi Adam dan Siti Hawa bukan sekedar mendekati pohonnya, malah memakan buah yang ada di dalamnya. Sehingga Nabi Adam dan istrinya pun diusir dari surga karena melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah dosa kedua. Yang pertama, melanggar atau tidak patuh perintah, tidak patuh terhadap perintah Allah, yaitu yang dilakukan oleh golongan jin. Yang kedua, dilakukan oleh manusia, Adam dan Hawa, karena melanggar dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah esensi kita beribadah kepada Allah itu, agar kita mampu untuk taat kepada Allah dan mampu untuk menjauhi perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari sholat yang dilakukan, tilawah yang kita baca, puasa yang kita kerjakan, sedekah yang kita infakkan, kalau tidak membuat kita patuh terhadap perintah, menjauhi dari apa yang dilarang, semua itu hanya sia-sia belaka. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka sekali lagi, bukan soal baca, tapi ini soal rasa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar baca, anak-anak kecil juga sudah bisa baca. Dalam sholatnya dia bisa baca, bisa membaca bacaan sholat. Dalam tilawahnya dia bisa membaca ayat-ayat Quran. Ya, tapi kalau rasa dalam ibadah itu hilang, maka itu tidak akan berefek pada konsekuensi ketaatan dan tidak akan berefek pada konsekuensi menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kembali pada poin yang tadi disampaikan, untuk kita bisa merasakan nikmat dalam ibadah adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah kita memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan cara apa? Dengan cara kita bertobat kepada Allah, kita mulai em, mentaati semua yang diperintah, menjauhi semua apa yang dilarang. Setelah itu, baru yang kedua caranya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan dalam ibadah itu merupakan taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Karena betapa banyak orang yang sholat tapi belum merasakan sholatnya. Betapa banyak orang yang sudah baca Quran tapi belum merasakan lezatnya dalam tilawah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, kita tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Apa doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada salah satu doa yang doa ini mudah-mudahan bisa jamaah hafalkan, dan ini doa minta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau seseorang itu sudah cinta, dia bakal ada rasa rindu untuk senantiasa bertemu. Dia akan ada rasa ingin berlama-lama dengan orang yang dicintainya. Maka kalau orang sudah merasakan cinta itu, Masya Allah, tidak bisa digambarkan bagaimana nikmat orang yang sedang merasakan jatuh cinta.
Doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cinta padamu, ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Dan mencintai orang yang mencintaimu. Wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik. Dan cinta kepada amalan yang dapat menghantarkan kepada ridhamu. Di sini Nabi meminta kepada Allah 3 hal. Minta rasa cinta kepada Allah, agar dengan cinta itu Nabi bisa merasakan dahsyatnya ibadah kepada Allah. Sehingga Nabi lebih memilih fokus untuk beribadah, fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah daripada menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sia-sia. Yang kedua, Nabi meminta wa hubba man yuhibbuk, mencintai orang yang mencintai Allah. Karena kita perlu dalam hidup itu sefrekuensi. Sama-sama suami istri saling mencintai karena Allah, ya, saling mencintai ibadahnya karena Allah, berjuang bersama-sama di jalan Allah. Karena ketika kita melihat perbuatannya, melihat parasnya, itu akan menghantarkan kita untuk ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi pun meminta kepada Allah, wa hubba amal yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, berikan kepadaku rasa cinta kepada suatu amalan yang menghantarkan kepada ridhamu. Artinya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita beramal, coba berdoalah kepada Allah agar dengan amal-amal ini bisa menghantarkan kita kepada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru saya pernah menasihati, jika mata itu melihat, maka bukan sekedar melihat, karena hewan pun bisa melihat, tapi pastikan bedakan kita dengan makhluk yang lain. Mata ini melihat, maka hati upayakan ingat kepada Allah. Lisan berbicara, upayakan hati ingat kepada Allah. Telinga itu mendengar, upayakan hati itu mengingat kepada Allah. Karena soal rasa ini itu akan sangat erat hubungannya dengan hati kita. Kalau jamaah ingin bisa menikmati sholat, menikmati bacaan tilawahnya, ingin bisa menikmati puasanya, maka doa kepada Allah agar Allah membuka tabir yang menutupi hati itu sehingga terhalangnya nikmat itu karena ada tabir yang menutupnya. Dan tabir itu adalah perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memperbaiki hubungan dengan Allah, kita banyak berdoa kepada Allah. Maka yang ketiga, coba kita upayakan untuk menumbuhkan rasa ini, jamaah, coba kita upayakan untuk lebih banyak mentafakuri semua ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai kita hanya sekedar lakukan, beres, tinggalkan. Tidak demikian. Setelah kita melakukan ibadah, coba kita evaluasi. Apakah sholat saya tadi nikmat? Apakah sholat saya tadi khusyuk? Demikian pula tilawah Al-Quran kita. Kita hari ini sudah membaca 1 juz. Tanya dalam hati kita, apakah tadi saya baca Quran itu karena Allah? Apakah tadi saya baca Quran itu nikmat? Apakah tadi saya baca Quran itu hanya mengejar target saja? Atau ada sesuatu yang lain yang sedang kita cari? Maka kita tafakuri semua ibadah yang kita lakukan. Dengan cara seperti ini, itu akan menumbuhkan rasa ibadah, rasa nikmat dalam hati kita. Walaupun mungkin awalnya berat, oh tadi kayaknya saya gak nikmat, tadi saya ngantuk ketika sholat, ngantuk ketika baca Quran. Nah, dari situ kita bakal mengevaluasi, bakal beristighfar kepada Allah, ya Allah, maafkan saya, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Sholat tarawih tadi saya tidak khusyuk, baca Quran tadi saya tidak nikmat, ya Allah. Insya Allah dengan perenungan ini, dengan tafakur ini, ya, itu akan mengevaluasi untuk ibadah berikutnya, itu akan lebih baik lagi. Setelah berdoa kita kepada Allah, lalu coba kita renungkan semua aktivitas ibadah kita kepada Allah. Setelah itu, apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa? Kita banyak belajar. Kita banyak belajar untuk bisa menikmati semua ibadah. Belajarnya gimana maksudnya Ustaz? Kita belajar tentang keutamaan sholat seperti apa. Karena kalau kita tidak mengilmui sholat kita, mengilmui tilawah kita, bagaimana kita bisa tahu keutamaannya? Bagaimana kita bisa mengetahui balasannya? Maka dengan kita mempelajari keutamaan, mempelajari kedudukannya, mempelajari balasannya, ini akan menumbuhkan rasa dalam ibadah kita. Nah, Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, coba kita urutkan. Pertama, perbaiki hubungan dengan Allah. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah. Yang ketiga, kita lakukan tafakur dari semua ibadah.
yang dilakukan apakah itu sudah nikmat atau belum. Yang ujung dari tafakur ini menghasilkan evaluasi ibadah agar lebih baik lagi. Kemudian yang keempatnya, kita ilmui semua ibadah yang kita lakukan, baik keutamaan, kedudukan, ataupun balasan pahalanya, agar kita tertarik untuk senantiasa mengerjakannya, rindu untuk senantiasa kembali kepada ibadah tersebut. Doa cinta kepada Allah apakah ada dalam Quran? Itu tidak ada, Bu, adanya dalam hadis. Ya, adanya dalam hadis. Silakan nanti tuliskan doa meminta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau doa cinta kepada Allah. Nanti ada dengan berbagai macam redaksi ya, hadis-hadisnya itu, doa-doanya itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita belajar, kita punya ilmunya. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan untuk menumbuhkan rasa dalam hati kita itu adalah kita mencoba bergaul dengan orang-orang yang mereka itu cinta terhadap ibadah. Maka kita harus sering datang ke masjid. Karena orang-orang yang di masjid itulah orang yang tentu dia cinta kepada Allah. Orang-orang yang menghidupkan, meramaikan masjid dengan ibadah, tilawah, sholat, dan lain sebagainya. Insya Allah husnudzon kita mereka itu orang-orang yang cinta kepada Allah. Maka untuk bisa menemukan rasa itu, lihat mereka. Lihat orang-orang yang bisa berlama-lama di dalam sholatnya, bisa berzikir di dalam sholat di dalam masjid, bisa berlama-lama zikirnya, bisa berlama-lama dalam tilawahnya. Coba kita lihat keadaan mereka. Tidak ada yang membuat mereka itu bisa berlama-lama dalam ibadah kecuali mereka menikmati ibadah tersebut. Nah, ketika kita bergaul dengan mereka, paling tidak lambat laun hati kita bakal tergerak untuk bisa mengikuti mereka. Termasuk juga bergaul dengan orang-orang yang mencintai ilmu, bergaul dengan mereka orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang senantiasa berderma, begitu. Itu akan membantu kita untuk semangat mengikuti ibadah yang mereka kerjakan. Tapi kalau kita jauh dari lingkungan itu, bagaimana kita bisa meniru kenikmatan mereka dalam ibadah? Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, setelah kita punya ilmunya, kita bergaul dengan orang-orang yang menikmati dalam ibadah, mereka orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, selebihnya adalah menjauhi perkara dosa. Ini poin yang terakhir. Ya, untuk kita bisa menikmati ibadah itu adalah upayakan untuk bisa menghindari dosa. Walaupun kita sebagai orang yang muslim, orang yang sudah beriman, tentu pasti bakal berbuat dosa. Namun Nabi pernah mengatakan bahwa kullu amali bani adama khata'un. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Wa khairu khata'in at-tawwabin. Tapi setiap sebaik-baik orang yang berbuat salah itu yang mereka cepat kembali kepada Allah. Terus menerus kembali kepada Allah. Artinya sebagaimana dia terus mengulang-ulang dosanya, maka dia pun harus terus mengulang-ulang taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah terbebas dari dosa, bersih dari dosa, bisa menjauhi perkara dosa, ini akan membantu hati seseorang itu untuk dapat menikmati semua rasa dalam ibadah. Semua rasa dalam ibadah itu bakal sangat nikmat. Maka kita berharap kepada Allah agar bisa menikmati sholatnya seperti sholat Nabi. Bisa menikmati bacaan Qur'annya seperti bacaan Qur'an Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang diceritakan oleh Nabi. Abu Bakar itu sangat lembut hatinya. Begitu baca Al-Quran baru beberapa ayat sudah menangis. Masya Allah. Begitupun Utsman bin Affan. Dalam riwayat diceritakan bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat malamnya. Masya Allah. Imam Syafi'i juga demikian. Di luar Ramadan biasa khatam satu hari satu kali. Ya, artinya dalam 30 hari satu bulan itu bisa 30 kali khatam. Di luar Ramadan. Tiba di bulan Ramadan Imam Syafi'i bisa 2 kali khatam. Ini menunjukkan bukan soal baca, tapi ini soal rasa. Yang Imam Syafi'i, para sahabat, dan Nabi lebih memilih menghabiskan waktunya itu dengan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, jamaah yang semoga dimuliakan Allah, 5 hal tadilah yang harus kita coba, harus kita ikhtiarkan untuk bisa menumbuhkan rasa nikmat di dalam ibadah. Nah, untuk poin yang terakhir tentang dosa. Dosa inilah yang menjadi sebab hukuman pertama, ya, dari perbuatan dosa itu, kata para ulama, itu akan menghambat nikmat dalam ibadah. Ya, akan menghambat semua nikmat dalam ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, ya, ayat
ayat 111 kurang lebih, yang bunyi ayatnya itu, wa may yaksibi itsman fa inna ma yaksibu ala nafsi. Barang siapa yang berbuat dosa, maka sungguh dia telah berbuat kesulitan untuk dirinya sendiri. Sehingga orang yang terus-menerus terjerumus dalam perbuatan dosa, itu akan kesulitan menikmati ibadah, menikmati tilawah, menikmati sholat, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap saat kita harus terus-menerus memperbarui taubat kita kepada Allah, agar setiap ibadah yang kita lakukan diberikan kenikmatan. Makanya tadi di antara poin yang disebutkan itu, untuk bisa menikmati atau menumbuhkan rasa nikmat dalam ibadah itu adalah mentafakuri semua atau mengevaluasi, ya punten, mengevaluasi semua rangkaian ibadah yang dilakukan. Apakah ibadahnya itu khusyuk, nikmat, ya, atau apa perasaan kita ketika melaksanakan ibadah. Nah, kalau misalkan merasa tadi gak nikmat, bisa jadi itu karena dosa. Kita lupa rokaat, bisa jadi karena dosa. Kita gak betah gitu ya, tidak bertahan lama, kalau baca Quran gak tahan lama, kemudian sholat juga pengennya tuh cari yang cepat-cepat. Nah, itu jangan-jangan karena dosa. Karena dosa itu sangat mempengaruhi hati kita, ya. Hati ini, hati ini itu ibarat sebuah mesin bagi sebuah kendaraan. Ya, kendaraan itu bisa lancar, mulus ketika mesinnya itu lancar. Tapi ketika mesinnya bermasalah, kendaraannya bisa macet. Demikian juga kondisi badan kita. Badan kita ini bakal terasa berat, malas, kemudian juga tidak nikmat ketika hatinya bermasalah. Maka sebelum kita fokus kepada ibadah jasmani, kita harus fokus juga kepada ibadah hati kita. Ya, agar dengan hati ini mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga mendorong hati kita itu untuk semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini banyak di antara kita yang menyibukkan diri dengan tilawah Al-Qur'an. Namun masih kita saksikan banyak di antara mereka yang mungkin fokus pada bacaannya saja, tapi lupa tidak mentadaburinya, lupa tidak membaca terjemahannya, asalkan beres 1 juz 1 hari, udah beres. Sisanya dipakai apa? Ya, apakah dipakai mendengarkan Quran? Apakah dipakai untuk hal yang sia-sia? Ya, barangkali Al-Quran yang dibaca tadi belum ketemu rasanya seperti apa. Kalau sudah ketemu rasanya, seperti yang Allah ceritakan di surat Az-Zumar yang tadi dibacakan oleh Kak Ifa, ya, Masya Allah. Bagus sekali tadi suaranya. Apa bunyi ayatnya? Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiham mathani. Ya, yang artinya itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an. Allahu nazzal ahsanal hadithi kita. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'an, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Lalu Allah menceritakan bagaimana karakter orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Di mana kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya itu akan gemetar karenanya. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, kenapa kulitnya itu sampai bergetar? Karena di dalam Al-Quran, tatkala ada ayat-ayat tentang neraka, dia takut kepada Allah, sehingga dia berlindung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat-ayat tentang azab, dia merasa takut sampai gemetar kulitnya. Masya Allah, ini efek yang dirasakan. Orang ketika hatinya Masya Allah bersih, hatinya itu diberi taufik oleh Allah, bisa merasakan nikmat dalam ibadah, sampai membuat hati itu takut kepada Allah. Gemetar kulitnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba rasakan tilawah-tilawah kita hari ini. Sudah masuk hari ketiga. Apakah sudah ada getaran-getaran itu? Apakah sudah kita baca ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang neraka, yang membuat kita itu semakin fokus ibadah kita kepada Allah? Karena ada ancaman di dalam Al-Quran ini bagi mereka, orang-orang yang gak beriman, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang munafik, orang-orang yang zalim. Apakah sudah membuat hati kita itu gemetar karena takut kepada Allah? Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah.
Kemudian kulit dan hati mereka itu ada yang diberikan oleh Allah menjadi tenang di waktu atau di saat dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah petunjuk Allah yang dengan kitab itu Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya. Allahu Akbar. Artinya ada juga orang-orang yang ketika tadi takut, gemetar, begitu mendengar ayat tentang rahmat, diberi ketenangan. Tenang hatinya. Tidak lagi takut. Ketika ada ayat tentang surga, tumbuh harapannya kepada Allah. Kan disunahkan. Bahkan Hudzaifah yang menjadi saksi sholat Nabi satu rakaat itu membaca 5 juz dalam satu rakaat. Itu memberikan kesaksian ketika ada ayat tentang surga, Nabi berhenti meminta kepada Allah surga. Ketika ada ayat tentang neraka, Nabi berhenti berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Tentu semua ini soal rasa. Dari ayat yang dibaca, sholat yang dipanjangkan, lama dalam berdirinya, ini soal rasa. Yang itu membuat nikmat dalam hati sehingga membuat tubuh itu ingin berlama-lama dalam setiap ibadah yang dilakukan. Bukankah orang yang kalau sudah mencintai sesuatu, ya, dia akan kejar kemanapun dia pergi. Dia akan cari, dia akan usahakan, dia akan perjuangkan sampai ada istilah apa lautan kan ku seberangi gitu ya. Kemudian apa ada gunung kan ku daki dan lain sebagainya. Demi apa? Demi seseorang yang kita cintai. Dan kalau sudah bertemu dengan yang dicintai itu Allahu Akbar. Rasanya kita tidak mau berpisah. Kita ingin selalu memandangnya, ingin selalu bersamanya, ingin terus merasakan nikmat bersamanya. Inilah yang barangkali dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi berlama-lama dalam sholatnya. Para sahabat yang lain ketika beres dalam sholat, hari-harinya diisi dengan tilawah Al-Quran. Sehingga menjadikan Al-Quran itu menjadi zikir terbaik dalam kesehariannya. Karena Al-Quran ini menjadi obat. Itulah yang difirmankan oleh Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran menjadi syifa, menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika orang beriman itu sudah merasakan nikmat dalam tilawah, kalau ada kesulitan dalam hidup, ada masalah, ada sesuatu yang membuat hatinya mungkin sedih, tidak ada yang dicari kecuali jawabannya ada dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Karena Allah yang telah berfirman, kalau kita butuh pertolongan kepada Allah, Allah katakan apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Kenapa tidak salat dulu baru sabar? Ya, yang disebut oleh Allah di sini adalah sabar dulu baru salat. Karena sabar ini merupakan hentakan pertama untuk kondisi hati kita ketika masalah itu sampai datang kepada kita. Karena tidak ujug-ujug langsung salat, datang masalah langsung salat, enggak. Yang pertama kali, respon pertama tatkala masalah datang kepada kita adalah hati. Maka hati kalau diberikan kesabaran oleh Allah itu menjadi obat. Dan itu yang diberitakan oleh Allah, minta tolong kepada Allah dengan sabar. Maka inilah Al-Quran menjadi obat. Oh, saya ada masalah. Saya ada keadaan yang membuat hati itu gelisah misalkan. Maka begitu baca ayat Quran, hatinya diberikan ketenangan, sabar. Maka orang yang sabar itu bakal mencari arti sabar yang sebenarnya seperti apa. Bukan sabar ya hari ini besoknya kemudian jadi lagi. Sabar yang dimaksud kata para ulama, yang pertama adalah habsun nafsi. Menahan diri. Menahan diri dari apa? Sabar itu yang pertama, menahan diri dari kata-kata. Agar lisan ini tidak mengucapkan kata-kata yang jelek. Kata-kata zolim, kata-kata menghina, mencaci maki. Kalau ada orang kena masalah, keluar kata-katanya yang jelek, dia bukan orang sabar. Dan dalam Al-Quran Allah menuntun kita, kalau datang musibah, maka kata Allah apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah Al-Quran. Inilah rasa yang ada dalam hati itu. Kalau sudah tahu nikmatnya Al-Quran, dia nggak akan jauh dari Al-Quran. Karena tahu semua obat kehidupan itu adalah Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Allah memberikan informasi kalau engkau ditimpa musibah, katakan inna lillah. Kami milik Allah. Kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah yang ada juga ini semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mau lari kemana? Fafirru ilallah. Tidak ada tempat lari kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya dengan hati mengetahui jawaban dari hentakan pertama setiap musibah datang itu harus sabar, ini menjadi obat. Karena itu yang diberitakan oleh Allah. Sabar, tahan diri kita. Tidak mengucapkan kata-kata yang jelek. Yang kedua, menahan anggota badan. Ya,
tidak mudah melempar, tidak mudah memukul, tidak mudah mencubit. Berarti kalau misalkan kita datang masalah, ada diberikan masalah, kita mudah melempar, mudah melampiaskan kepada benda apapun itu, berarti kita belum termasuk orang yang sabar. Dan yang ketiga ini yang paling berat. Sabar yang terakhir ini cirinya adalah menahan hati, tidak menggerutu, tidak ngedumel, ya. Hati orang yang sabar itu dia ridho. Dia ridho terhadap ketetapan Allah sehingga dia mengucapkan dalam hatinya, ya Allah, ana radit, aku ridho ya Allah. Apapun yang engkau tetapkan, apapun yang engkau takdirkan, aku ridho ya Allah. Inilah ciri orang sabar. Dan inilah obat dari Al-Quran. Yang itu menjadi obat kehidupan bagi kita, kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Sehingga bagi orang beriman itu kalau dia sudah tahu sumber kebahagiaannya Al-Quran, maka apa yang dikatakan oleh Allah, wala takhafu wala tahzanu, jangan engkau takut, jangan engkau sedih, wa abshiru bil jannah, Allah memberikan kabar gembira berupa surga. Allahu Akbar. Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah, maka dari itu mari kita coba evaluasi, kita coba evaluasi semua ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dalam hal ini bukan sekedar Al-Quran yang kita baca, tapi semua ibadah. Apakah kita sudah menikmatinya? Apakah kita melaksanakannya itu betul-betul karena kesadaran atau karena sekedar menggugurkan kewajiban? Ya, karena dua hal yang berbeda antara menggugurkan kewajiban dan kesadaran. Kalau dia sadar bahwa dia butuh pertolongan Allah, maka pasti dalam sholatnya nggak mungkin tergesa-gesa. Ya, dalam doanya nggak mungkin dia melamun, cuma amin, amin saja begitu ya. Pasti dalam doanya dia bakal berikhtiar untuk memahami apa yang sedang dia minta kepada Allah. Nah, dalam tahap ini, dalam pertemuan ini, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita mencoba menghadirkan rasa nikmat dalam ibadah, agar setiap ibadah itu betul-betul berkesan. Ibadah yang dilakukan itu betul-betul membuat kita merasa butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang harus kita perhatikan di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan ini. Kalau bisa setiap kali melakukan kita evaluasi. Karena kata para ulama, di antara beberapa yang setiap saat harus kita perbarui, yang pertama adalah niat. Seperti halnya niat puasa Ramadan. Kan setiap malam kita terus ulangi lagi, ulangi lagi. Niat sholat fardu, setiap saat juga kita ulang-ulang terus. Dan itulah yang membedakan antara sholat sunnah dan sholat fardu. Apa yang membedakan? Niatnya. Maka perkara ibadah ini juga kita harus memperhatikan niat yang terus-menerus harus diulang-ulang setiap saatnya. Dan itu juga yang membedakan antara mandi besar dan mandi biasa. Apa yang membedakannya? Niat. Nah, kalau kita tidak memperbarui niat, khawatir ibadah yang dikerjakan itu hanya rutinitas saja, kita lupa niatnya karena Allah. Begitu. Maka setiap kali melakukan, tanamkan lagi, ya Allah, saya lakukan ini semua karena Engkau, ya Allah. Berikan kepadaku pertolonganmu, berikan aku ridhomu, jadikan semua rasa, semua lelah, capek, ibadah yang dikerjakan ini berbuah pahala yang Allah janjikan. Terus kita ulang-ulang. Yang kedua, yang harus terus-menerus kita perbarui apalagi selain niat kita kepada Allah, yang kedua ini adalah iman kita kepada Allah. Iman itu kata Nabi yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah, bertambahnya dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'asi, dan berkurangnya karena maksiat. Nah, kalau iman itu sedang naik, kita biasanya semangat dalam ibadah itu. Adzan berkumandang, udah siap. Ya, Masya Allah. Quran banyak dibaca. Doa banyak dipanjatkan. Kalau punya harta juga mudah untuk disedekahkan. Itu ciri ketika iman itu sedang tinggi, sedang bagus, sedang naik. Tapi ketika iman itu sedang lemah, cirinya apa? Malas beribadah. Hati-hati. Perbuatan malas ini salah satu godaan setan atau salah satu perbuatan buruk manusia yang itu bisa menghambat
beragam pahala yang harusnya bisa dia dapatkan. Bisa menghambat beragam kesempatan beramal yang harusnya bisa dia kerjakan. Teringat sebuah kata-kata Buya Hamka. Buya Hamka itu pernah mengatakan begini, salah satu pengkerdilan terkejam yang ada pada diri manusia adalah membiarkan otak yang cemerlang ini menjadi budak bagi tubuh yang malas. Memilih istirahat lebih awal daripada rasa lelahnya. Masya Allah. Jadi kata Buya Hamka, sebetulnya otak kita ini cemerlang, punya ide, punya gagasan, punya rencana. Banyak sekali ada dalam pikiran kita. Tapi semua itu bisa gagal terlaksana akibat apa? Malas. Begitu. Ya, akibat malas, maka jangan sepelekan perbuatan malas ini. Ya, walaupun itu bagian dari fitrah manusia, namun kita harus berupaya untuk melawannya, harus berupaya untuk bangkit melawan rasa malas itu agar tadi setiap rencana, gagasan, ide, hal-hal yang baik yang sudah direncanakan bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Itulah yang berkaitan dengan iman. Kalau iman itu sedang baik, maka semangat menjalankan ibadahnya. Namun hati-hati, ketika sudah mulai terasa malas, mager, jangan-jangan imannya sedang lemah. Kemudian apalagi yang harus kita perbarui setiap saat? Taubat kepada Allah. Karena kita manusia biasa, kita bukan malaikat yang setiap saat taat, kita bukan setan atau iblis yang setiap saat berbuat salah. Kita itu manusia yang kadang taat, kadang berbuat maksiat. Tapi pertanyaannya kadang-kadangnya sering kemana? Ya, kadang-kadangnya sering kemana? Antara lebih banyak kepada taatnya atau lebih banyak pada maksiatnya. Ini harus kita evaluasi. Ya, tapi tadi kata Nabi sebaik-baik orang yang berbuat salah itu yang terus-menerus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat contoh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi itu minimal istighfar seharinya itu tidak kurang dari 100 kali. Maka kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, belum jelas juga surganya, seharusnya lebih banyak daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi bentuk istighfarnya kepada Allah barangkali karena rasa syukurnya kepada Allah. Kalau kita beristighfarnya kepada Allah karena banyaknya kekurangan, banyaknya kelemahan, dosa, maksiat, nafsu yang sering dituruti, yang itu harusnya membuat kita terus-menerus mengulang-ulang taubat kita, mengulang-ulang istighfar kita kepada Allah. Tapi juga ada yang mengatakan kadang katanya istighfar kita pun harus kita istighfari. Kadang katanya ya istighfar kita pun harus kita istighfari. Maksudnya bagaimana? Ya kadang ada orang yang beristighfar itu hanya fokus pada pada kuantitas saja, pada jumlah. Ada yang 100, ada yang 1000 gitu ya. Tapi tidak fokus pada esensi dari istighfarnya. Esensi dari istighfar itu setiap kali istighfar dia ingat dosa yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi saking cepatnya malah jadi stabilo, stabilo, stabilo. Harusnya ini yang dikatakan oleh Ustaz Asep Hafizahullah Ta'ala, guru saya pernah mengatakan, kalau bisa satu kali istighfar itu ingat dosa. Masya Allah ya, kita jarang barangkali satu kali istighfar ingat dosa. Karena ketika kita istighfar ingat dosa itu biasanya akan lama sekali ngucapin istighfarnya. Astagfirullah, ya Allah, ampun. Mata melihat yang diharamkan, mulut pernah berbohong, astagfirullah. Biasanya panjang tuh. Tapi kalau nggak ingat terus, astagfirullah, 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 astagfirullah. Begitu seterusnya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan taubat ini, mari terus-menerus kita terus-menerus kita ulang-ulang agar mengecas hati kita untuk semangat kembali dalam beribadah, dan tentunya dengan tobat yang terus-menerus ini akan menghadirkan rasa nikmat dalam ibadah. Kemudian yang terakhir di antara hal yang terus-menerus harus kita perbarui adalah ilmu. Ya, ilmu itu kalau nggak diulang-ulang cepat lupa. Bahkan hari ini kita belajar, besok misalkan nggak diulang bisa lupa lagi. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara perkara hal ibadah tadi yang kita harus diperhatikan salah satunya adalah mengulang-ulang ilmu. Dengan ilmu yang terus diulang-ulang ini, insya Allah akan memandu amal. Karena kata para ulama, al ilmu imamul amal. Ilmu itu akan memandu amal. Dan bagaimana seseorang bisa beramal kalau tanpa ilmu? Pastikan
Semua yang kita lakukan, kita sudah tahu ilmunya. Agar dengan itu kita bisa mempertanggungjawabkannya dan kita pun bisa mengetahui keutamaannya. Terakhir Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah, mungkin ada pertanyaannya, bagaimana ya agar kita bisa mencintai ibadah, kita bisa mencintai tilawah gitu ya. Kita bisa mencintai semua amal baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban yang paling utama adalah dua hal saja. Yang pertama, kita mengetahui kedudukan ibadah itu, dan yang kedua, kita merasakan keagungan balasan pahala yang akan Allah janjikan. Bukankah tadi Abdullah bin Wahab mengatakan bahwa nikmat ibadah itu ada tiga, saat dikerjakan, saat dikenang, dan saat mendapat balasan. Nah, ketika dikerjakan ini bagaimana sih merasakannya, Ustadz? Merasakannya itu kita bisa merasa cirinya ya, ciri orang yang merasakan nikmat dalam ibadah itu biasanya tidak tergesa-gesa, tenang, ya. Kemudian juga khusyuk, gerakannya juga tidak asal Allahu Akbar. Ya, baca Quran juga tidak asal remeng-remeng auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim enggak. Betul-betul nikmati auzubillahi minasyaitonirrajim sampai suaranya itu betul-betul masuk ke dalam relung hatinya itu. Ya. Jadi ciri orang yang dia bisa nikmat ibadah itu tidak tergesa-gesa. Kemudian tenang, badannya itu tenang, menunjukkan sikap yang memang sepantasnya dia lakukan. Kalau akad takbir tangannya biasa begitu, tidak oh Akbar, ya, tubuhnya juga tidak lemas gitu, betul-betul menunjukkan dia bahwa dia tuh sedang menikmati ibadahnya. Maka pastikan saat dikerjakan kita coba menghadirkan rasa itu. Ya, jangan sampai ibadah yang biasa dilakukan itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Mulai dari sholat, mulai dari baca Quran, mulai dari puasa, nah yang sekarang kita kerjakan. Coba kita apakah merasakan nikmat itu tidak? Kalau misalkan belum merasakan gimana sih nikmatnya? Nah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmatnya itu mungkin kalau bisa dibahasakan membuat kita bersyukur kepada Allah karena Allah memilih kita untuk bisa beribadah. Di saat yang sama barangkali ada yang dia nggak puasa, mungkin dia kafir kah? Ada ya juga mungkin dia muslim tapi tidak sungguh-sungguh mengamalkan nilai-nilai keislamannya. Jadi ketika kita dipilih oleh Allah bisa melaksanakan ibadah, sholat, puasa, baca Quran, itu harus kita syukuri. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memilih saya untuk bisa beribadah. Insya Allah itu akan menghadirkan rasa kita dalam ibadah gitu ya, rasa nikmat dalam ibadah. Kemudian eh, ciri berikutnya apa? Tadi merasa tenang, kemudian tidak tergesa-gesa, kemudian juga insya Allah fokus ya, fokus sehingga tidak akan lupa rokaat. Nah, kalau kita lupa rokaat berarti sedang tidak nikmat itu. Ya, upayakan kita tidak lupa, kemudian juga tidak melamun, ya, artinya dia betul-betul fokus menikmati ayat yang dibaca, sholat yang dikerjakan, puasa yang dikerjakan, begitu. Kemudian setelah nikmat saat dikerjakan, nikmat saat terkenang. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, setiap kita selesai puasa, selesai baca Quran, selesai sholat, ada yang dikenang nggak ketika itu? Tadi kayaknya sholatnya nikmat banget, kayak nggak mau selesai itu baca Al-Mulk misalkan, atau pas tadi baca Quran kayaknya nggak mau sadaqallahul adzim, pengen terus gitu. Coba rasakan seperti halnya ibadah haji ya. Bagi Bapak Ibu yang pernah haji, coba ingat-ingat, bisa dikenang nggak ibadah tersebut? Kalau terkenang, iya Ustaz terkenang, kayaknya nikmat, bisa wukuf gitu ya, bisa tawaf dan lain sebagainya. Nah, coba kita latih dari sholat-sholat yang dikerjakan. Coba kita kenang. Nikmat nggak kita tadi sholat asar? Nikmat nggak tadi kita berdoa kepada Allah? Nikmat nggak tadi kita baca Quran? Begitu. Nah, kalau belum nikmat, doa lagi kepada Allah. Bantu saya ya Allah, agar saya bisa merasakan nikmat itu dalam ibadah. Kemudian yang terakhir tadi Abdullah bin Wahab itu mengatakan, nikmat saat nanti dapat balasannya. Mungkin di dunia belum kita rasakan, ya. Tapi nanti di akhirat, insya Allah, Allah bakal memberikan balasan itu sempurna. Sempurna tanpa dikurangi apapun. Namun kita dituntut untuk bersabar selama di dunia. Tapi kalau ingin mengetahui balasannya di dunia, kata para ulama, Allah bakal memberikan kemudahan ibadah setelah ibadah yang dilakukan. Artinya, balasan dari semua ibadah yang kita lakukan itu adalah apa? Kemudahan beribadah lagi. Jadi semangat beribadah lagi, semangat beramal lagi. Ini merupakan balasan dari kebaikan yang kita kerjakan. Atau juga ada peluang dosa itu ditutup oleh Allah.
sebagai balasan dari Allah, sehingga kita tuh kalau mau berbuat dosa ada rasa takut, ada rasa apa namanya itu gak enak itu, ya Allah, ini Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita, masa kita berbuat dosa. Nah, ketika kita dipalingkan dari perbuatan dosa, itu pun balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak di bulan Ramadan ini kita dipalingkan dari keburukan oleh Allah. Mata kita jaga, telinga kita jaga, mulut kita jaga. Masya Allah. Nah, ini barangkali balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari semua ibadah yang kita kerjakan. Jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja beberapa poin yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan tentunya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dari ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, Allah memberikan rasa nikmat itu kepada kita, sehingga kita mencukupkan diri pada kenikmatan dalam ketaatan saja, tidak mencari kenikmatan pada kemaksiatan. Sebagai quote terakhir, ya, seseorang tidak akan berpaling pada perbuatan dosa atau kemaksiatan jika dia sudah merasakan nikmat dalam ibadah. Bisa dipastikan orang yang sekarang mencari nikmat dalam kemaksiatan karena belum menemukan nikmat dalam ibadah. Oleh karena itu, carilah nikmat dalam ibadah agar kita bisa lupa nikmat dalam perbuatan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Ustaz, saya kembalikan. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Syukran katsiran Ustadz Ahmad yang telah memberikan wejangan untuk kita yang sangat padat sekali ya. Dari mulai ibadah yang hambar hanya menggugurkan kewajiban ya. Di antaranya sebabnya bisa jadi syirik, kadang kita sombong, bahkan dosa yang menumpuk yang menjadi titik hitam dalam hati kita. Tujuan ibadah adalah takwa, obatnya apa? Perbaiki hubungan dengan Allah. Banyak berdoa, tadi cinta kepada minta cinta Allah, minta cinta orang yang mencintai Allah, minta amal yang mendekatkan kepada Allah. Banyak sekali ya. Tadi juga Ustaz Rahman beliau menjelaskan tentang ciri-ciri ibadah ya dengan rasa yang disampaikan oleh Abdullah bin Wahab, ada tiga ya. Nikmat dalam saat dikerjakan, nikmat saat dikenang, nikmat saat dan dapat balasan. Nah, tiga luar biasa ya. Aduh, Masya Allah, ini kayaknya kita perlu banyak nasihat dari beliau ya. Tapi waktunya tidak cukup ya. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menitipkan pertanyaannya di kolom chat komentar. Dan kita sudah memilih 5 pertanyaan ya. Oke, dari 5 pertanyaan ini, siap-siap barangkali Anda yang mendapatkan door prize ataupun yang dibacakan pertanyaannya ya. Maka yang nanti pertanyaannya dibacakan oleh saya, yang dibacakan, akan mendapatkan door prize dari Quran Cordoba berupa Quran yang sangat pas untuk Anda baca di Ramadan tahun ini ya. Catat nomornya, ini aja nomornya ya. Nah, 0878 0208 5039. Sekali lagi, 0878 0208 5039. Siapa yang menghubungi? Yang pertanyaannya dibacakan. Siapakah dia? Siap-siap ya, saya bacakan yang pertama. Barangkali mungkin salah satunya mungkin Bunda yang saya bacakan pertanyaannya. Oke, siap-siap. Pertanyaan yang pertama. Nah, ya, ini pertanyaan pertama. Mendapatkan door prize Al-Quran Cordoba untuk menemani tilawahnya di bulan Ramadan kali ini. Dan ini dia pertanyaannya adalah, saya bacakan ya, pertanyaan pertama dan berhak mendapatkan door prize. Oke, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, izin bertanya, cara menanamkan keistiqomahan kepada anak Gen Z yang lebih banyak menyibukkan diri dari hal-hal yang sia-sia seperti TikTokan. Nah, sampai lupa waktu. Ini pertanyaannya. Siapakah yang bertanya? Selamat atas nama Kak Mia Anggraini. Oke, ya baik, Kak Mia, selamat ya. Oke, silakan Ustaz, pertanyaannya, bagaimana Gen Z nih ya memberikan pemahaman kepada Gen Z untuk istiqomah dalam beramal sementara banyak menyibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat seperti TikTokan, Instagraman dan yang lainnya. Tafadhol Ustaz. Baik, Masya Allah. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, barangkali kalau bisa saya jawab, ya, salah satu hal agar bisa menumbuhkan rasa cinta, semangat dalam ibadah, semangat dalam menimba ilmu, itu biasanya ditanamkan dulu
nilai-nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya hubungannya dengan Allah seperti apa? Apakah dengan Robnya, dengan Tuhannya itu dia hubungannya baik atau tidak? Karena ini sangat berkaitan. Kalau dari awal memang dia apa misalkan kurang beriman kepada Allah, mau diberikan nasihat pun akan sulit. Ya, seperti halnya misalkan Jundub bin Abdullah. Jundub bin Abdullah itu dulu ketika sebelum Bali, ya, ditanamkan oleh Nabi itu nilai-nilai iman dulu kepada Al-Quran sebelum mengajarkan Al-Quran. Artinya nilai-nilai keimanan ini menjadi tonggak pertama membangun generasi milenial ini untuk bisa semangat dalam ibadah. Ya, maka ketika berbicara tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tanyakan kepadanya, ya, engkau beriman kepada Allah, engkau yakin adanya hari pembalasan, engkau percaya dengan pahala yang Allah janjikan, begitu, ya. Karena kalau misalkan dari awal tidak dibangun dengan nilai-nilai keimanan, bagaimana bisa menyemangati dia dalam ibadah? Kemudian yang kedua, coba diberikan penghargaan. Ya, anak-anak milenial ini terkadang harus dipancing dulu, misalkan kalau misalkan kamu sholat tepat waktu nanti diberikan apa, gitu ya. Kalau misalkan ibadah puasa atau misalkan belajar sungguh-sungguh sholat berjamaah ke masjid diberikan hadiah, sambil nanti diarahkan bahwa semua ini tentunya bagian dari pendidikan agar itu nanti ujung-ujungnya itu bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian coba diajak diskusi, ya, ajak dialog dengan anak-anak milenial ini. Terkadang kalau misalkan langsung diberikan nasihat tidak mempan, maka ajak diskusi. Nah, kamu itu nanti ke depan mau jadi apa? Begitu ya. Kira-kira dengan kegiatan seperti ini manfaatnya apa sih? Ya, yang sedang kamu cari melihat TikTokan begini, lihat Instagram begini, apa yang sedang kamu cari? Begitu. Jadi diberikan nasihat-nasihat yang memang untuk masa depan dunianya dulu sebelum dunia akhiratnya, begitu ya, sebelum masa akhiratnya. Coba ceritakan nanti kalau misalkan kamu begini terus, masa depannya bagaimana? Kira-kira bakal baik atau tidak? Nah, diingatkan terus seperti itu. Nah, selebihnya memang kita sebagai orang tua harus memberikan teladan. Ya, memberikan teladan, memberikan contoh yang baik kepada anak, kemudian juga memberikan penghargaan, terus juga jangan apa istilahnya apa ya, jangan terus-menerus dibiarkan memberikan waktu luang untuk anak itu berleha-leha, ya, berlama-lama dengan handphonenya. Coba sesekali diajak bermain, sesekali misalkan diajak berdiskusi, kemudian juga ajak ke tempat-tempat ilmu, ajak berjamaah ke masjid. Kemudian juga putar di rumah itu kalau bisa nasihat-nasihat ceramah yang mungkin mau tidak mau anak itu bakal dengar. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, insya Allah itu sedikit banyak membantu anak-anak dan milenial ini khususnya bisa lebih semangat dalam belajar ilmu agama, semangat dalam ibadah. Selebihnya kita banyak berdoa kepada Allah karena Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Ingat dalam Quran pun ada kisah di mana Nabi Nuh yang terus-menerus berdakwah kepada anaknya, namun sampai akhir hayatnya anaknya itu tidak beriman kepada Allah. Bahwa ada dalam Quran itu anak yang memang itu menjadi ujian bagi kedua orang tuanya. Maka bagi Bapak Ibu yang sekarang diberikan oleh Allah anak nih ya, yang di usia Gen Z ini masa sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan temannya, maka jangan sedih, teruslah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membolak-balikan hati anaknya ini agar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, turun Ustaz atas jawabannya ya. Jadi Bunda sekalian tadi yang bertanya, pertama sampaikan basis keimanannya harus kuat ya, dan juga berikan hadiah dari amal yang sudah dilakukan dan ajak diskusi. Karena memang kalau sudah Gen Z ini apalagi udah usia-usia SMP ya, itu udah gak mau digurui ya, maunya diajak diskusi. Ya berikan teladan, tadi putar nasihat yang mau nggak mau didengar. Mungkin ada rekaman apa atau YouTube apa gitu ya. Sekarang banyak medianya dan banyak berdoa kan Allah yang menitipkan ya anak kepada kita semuanya. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Ustaz atas jawabannya ya. Baik, masih ada 4 pertanyaan lagi yang akan dibacakan. Barangkali mungkin Bunda lah ataupun sahabat lah yang akan dibacakan pertanyaan sehingga harus menghubungi untuk mendapatkan mengklaim door prize yang sudah disiapkan oleh Quran Cordoba ya. Oke, saya bacakan pertanyaan yang kedua. Kita lanjut ya. Pertanyaannya adalah Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kita tahu bahwa amalan yang kita lakukan
bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Takutnya hanya karena mengejar target-target saja. Kira Ramadan lebih tinggi, senang rasanya bisa khatam sesuai dengan target misalnya. Nikmat dan sedih jika Ramadan rasanya tiba-tiba berakhir begitu saja. Tapi bagaimana kita memvalidasi bahwa itu memang karena ada rasa. Nah, bagian Hasan. Kadang-kadang target itu berbenturan dengan rasa gitu. Ya, gimana Hasan? Tafadhol. Baik, sebetulnya yang merasakan itu adalah hati kita, ya. Coba tanya hati kita, ya, ketika melaksanakan ibadah sholat itu, kira-kira pas adzan berkumandang, respon kita tuh bagaimana? Ah, udah adzan lagi nih. Ah, udah puasa lagi nih. Kadang suka ada ngedumel begitu. Tapi kalau hati kita misalkan ketika adzan berkumandang, ya Allah, saya tinggalkan pekerjaan ini karena Engkau, ya Allah. Pas menghadap untuk sholat itu, kita tenang, ya. Cirinya itu ketika betul-betul bukan sekedar menggugurkan kewajiban begitu ya. Cirinya itu tenang, terus juga hatinya itu ridho, tidak terpaksa. Nah, coba tanya, apakah sholat yang kita lakukannya karena terpaksa, emang karena wajib gitu ya? Atau betul-betul kita tuh rela? Kita tuh rela melaksanakan sholat ini karena bentuk ketundukan kita, kepatuhan kita, bentuk syukur kita kepada Allah. Setiap kali kita takbir itu, ya Allah, terima kasih Engkau izinkan aku sholat, gitu ya. Setiap baca Quran itu, ya Allah, terima kasih Engkau izinkan aku bisa baca Quran. Ketika misalkan sekarang bisa puasa, terima kasih Engkau izinkan aku bisa berpuasa. Nah, kalau hatinya ini rela, kemudian dia ridho, dia menjalankannya itu bukan karena ada keterpaksaan, begitu insya Allah ini ciri amal itu mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri bagian dari keikhlasan itu kepada Allah. Tapi kalau misalkan tadi kita ada rasa keterpaksaan, melaksanakannya berat, kemudian juga asal-asalan, kemudian asal beres aja, tidak memperhatikan syaratnya, tidak memperhatikan rukunnya, tidak peduli khusyuk atau enggaknya, nggak peduli. Pokoknya mah abai aja, yang penting mah udah sholat, yang penting udah baca Quran. Ah, ini warning nih, hati-hati. Saya tidak menjustifikasi apakah itu jadi hanya sekedar penggugur kewajiban saja gitu ya, tapi ini harus hati-hati. Jangan-jangan kita belum rela melaksanakan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat manusiawi kita punya target-target tertentu, tapi terus dibantu hatinya. Target-target ini hanya untuk sarana saja agar lebih disiplin. Begitu. Seperti sholat juga misalkan ada hitungannya 4 rakaat, 3 rakaat gitu ya. Kemudian zikir juga Nabi menghitung ada 100 kali gitu ya. Kemudian juga zikir-zikir yang lain juga ada hitungan-hitungannya. Tapi bantu hati kita. Bantu hati kita agar tadi jumlah-jumlah itu tadi bukan sekedar target utama. Tapi target utamanya adalah bagaimana kita bisa takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan fokus pada jumlah bilangannya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah mendapatkan jawabannya ya. Jadi pertama tenang ya dalam melaksanakan amalannya, dan yang kedua ridho. Apakah terpaksa atau memang betul-betul apa ya, karena kesadaran ya, ridho karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapakah pemilik pertanyaan ini? Ya, selamat kepada hmm, siapa ya? Kak Sofia. Oke ya. Jadi yang kedua sudah didapatkan oleh Kak Sofia. Ya, selamat barakallahu fik ya untuk hadiahnya Kak Sofia. Baik, lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga ya, yang juga akan mendapatkan door prize dari Quran Cordoba. Saya bacakan pertanyaannya. Siap-siap barangkali mungkin sahabat yang bertanya, sahabat yang dibacakan pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mentreatment hati kita agar terhindar dari segala macam penyakit hati yang bisa menghambat nikmatnya ibadah yang kita kerjakan. Oke, gimana Tuh, San mentreatment pertanyaannya hati? berat ini. Nah, Yang apa berbicara tuh pun San? sedang mencoba, ya sedang berusaha. Kita semua sedang berusaha, namun mungkin yang bisa saya jawab caranya adalah dengan terus-menerus mengevaluasi ibadah kita kepada Allah. Tidak pernah bosan untuk bertanya, minta fatwa ke dalam hati, istafti qalbak, tanya ke dalam hatimu. Melakukan ini karena siapa? Ya, engkau melakukan ini untuk apa? Karena apa? Itu selalu tanya itu. Ya, sehingga itu akan menemukan titik di mana, oh iya, jangan-jangan selama ini saya mengerjakan itu masih belum ikhlas. Itu akan membantu hati tuh untuk bisa selamat
dari penyakit hati itu ya insya Allah. Kemudian yang kedua adalah dengan kita banyak banyak berdiskusi lah kalau bisa berdiskusi dengan orang yang paham ilmu agama. Ya jangan sungkan untuk kita bertanya. Kalau saya begini kira-kira ini salah nggak ya? Saya itu kalau begini saya salah nggak? Itu kalau bergaul dengan orang-orang yang alim, paling tidak kita tuh dapat nasihat terus. Yang nasihatnya itu mungkin akan menjadi obat untuk hati kita. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah yang harus kita lakukan banyak beristighfar kepada Allah. Minta kepada Allah itu ya Allah ampuni dosa hati saya yang sering berpaling. Kadang ketika sholat kita sering lupa kepada Allah. Dan yang dikhawatirkan itu sholat-sholat kita tuh malah termasuk seperti ciri sholatnya orang munafik. Yang kata Allah di surat An-Nisa 142 itu qamu kusala, berdirinya malas. Yura'unan nas, kalau dilihat manusia semangat, wala yadhkurunallaha illa qalila. Nah, ini yang dikhawatirkan. Orang munafik itu kalau sholat tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Begitu. Sehingga terus beristighfar kepada Allah, insya Allah itu akan membantu hati kita. Terus yang keempat, mendawamkan zikir yang diajarkan Nabi. Agar kita terhindar dari dosa dosa hati itu ya. Salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an alamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan kesyirikan yang tidak aku ketahui. Karena itu akan insya Allah ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan nanti cari doa apa berlindung dari dosa syirik begitu ya. Itu juga akan membantu hati kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selebihnya adalah kita banyak membaca Al-Qur'an dengan tafakur, dengan tadabur ya. Tadabur itu seperti apa bentuknya Ustaz? Bisa jadi diulang-ulang dibaca. Nabi itu pernah mengulang-ulang satu ayat tuh sampai subuh. Bahkan ada Ibnu Mubarak kalau tidak salah mengulang-ulang surat At-Takasur ayat pertama saja dari malam terus sampai menjelang sampai waktu subuh. Alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Diulang-ulang terus karena beliau tahu artinya. Akhirnya itu diulang-ulang terus sampai membuat beliau itu menangis gak bisa melanjutkan ayat setelahnya. Nah kalau bagi kita nggak belum paham bagaimana, cukup kita ulang baca ayatnya, baca terjemahannya, terus kita renungkan ya, kita rasakan ya apakah kita sudah sesuai dengan ayat tersebut atau tidak begitu. Ini pun akan membantu hati kita. Dan yang terakhir, agar cara mentertibkan hati kita supaya selamat itu adalah banyak berdoa kepada Allah yang muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Barakallah, lengkap ya jawaban dari beliau. Tanya hatimu, istafti kolbak ya. Karena hati yang bersih itu pasti akan menilai. Kadang-kadang orang mencuri juga, dia tahu kalau perbuatannya salah. Nah, sering-sering tanya hati, banyak diskusi dengan orang-orang yang soleh, banyak istighfar ya, dawamkan zikir dan tadabbur Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan ya kita bisa menghindarkan penyakit hati sehingga istiqomah dalam beramal baik. Syukran Ustaz atas jawabannya dan pertanyaannya siapakah pemiliknya? Nah, barakallah, selamat kepada Ibu Yanti Novisyah ya. Ini penanya ketiga yang mendapatkan door prize dari Quran Cordoba. Baik, sudah tiga pertanyaan, tersisa dua lagi yang akan mendapatkan door prize dari Quran Cordoba. Yang pertanyaannya dibacakan. Perhatikan yang keempat, saya akan bacakan pertanyaan yang keempat. Barangkali mungkin pertanyaan sahabat yang saya bacakan. Pertanyaannya adalah, apakah, apakah menyekolahkan anak di sekolah agama adalah cara yang tepat agar anak kita bisa baca Al-Quran dan hafal Al-Quran? Oke, ini tips memilih anak, Ustaz. Apakah ketika di sekolah agama sudah tepat atau barangkali ada cara atau referensi yang lain? Ya, Tafadhol, itu Ustaz. insya Allah itu sudah menjadi salah satu cara ya. Tapi kalau bisa dimulai dulu dari lingkungan di rumah gitu ya. Kemudian juga dibiasakan yang didengar, yang dilihat itu berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian setelah itu di sekolah. Nah, kalau misalkan masih ada waktu ya di luar sekolah itu misalkan di masjid ya atau misalkan private itu sangat membantu untuk bisa membantu anak hafal Quran insya Allah. Oke, baik ya. Alhamdulillah jawabannya sudah tepat.
Nah, tinggal nanti didukung ya dengan lingkungan juga yang mendukung. Karena waktu di sekolah dengan waktu di luar sekolah tentunya banyak waktu di luar sekolah. Jadi mungkin kenalkan lingkungan masjid, boleh mungkin kalau manggil guru privat juga boleh. Yang paling penting orang tuanya, ya orang tuanya juga harus mendukung. Jangan ketika di sekolah diajarkan ngaji, di rumahnya nggak pernah disuruh ngaji. Ya, jadi orang tua merusak apa yang diinginkan awal dari tujuan disekolahkan sekolah Quran ya. Oke, dan selamat pemilik pertanyaan ini adalah selamat kepada Ibu Fajriatus Suroiyah. Oke, ya Barakallahu Fik, Ibu Fajriatus Suroiyah ya sebagai pemilik pertanyaan keempat yang mendapatkan door prize dari Quran Cordoba. Ya. Baik, tinggal satu lagi. Ya, kesempatan penanya yang akan mendapatkan door prize dari Quran Cordoba dengan pertanyaan yang saya bacakan. Berarti kan barangkali mungkin ya pertanyaan sahabat yang saya bacakan. Pertanyaannya adalah ini dia, pertanyaan kelima terakhir. Ya, pertanyaan ke tinggal satu kesempatannya. Pertanyaannya adalah Ustadz. Ini nggak pakai assalamualaikum ya, langsung Ustadz ya. Tadi yang nanya siapa yang langsung Ustadz ya? Ustadz, oke, Bismillah ya, saya bacakan lengkapnya. Ustadz, selama ini ibadah hanya menggugurkan kewajiban saja. Bagaimana trik-trik supaya ibadah itu merupakan kenikmatan bukan kewajiban saja? Oke ya, tahu Ustadz. Gimana agar ibadah tidak hanya sebagai penggugur kewajiban, tapi menjadi sebuah kenikmatan? Silakan Ustadz. Oke, yang pertama kita anggap ibadah itu penting. Biasanya kalau kita menganggap sesuatu itu penting, pasti kita agendakan. Pasti kita catat, ya pasti bakal kita dahulukan. Nah kalau misalkan ibadah itu dari awal sudah tidak dianggap penting, ya yang penting mah misalkan biasa begitu ya, itu berarti sesuatu yang bukan spesial. Tapi kalau sudah dianggap penting, ya urgent, itu pasti bakal didahulukan. Pasti bakal mendahulukan, pasti bakal diupayakan, diikhtiarkan, diperjuangkan kalau dari awal menganggap ibadah itu penting. Kemudian yang kedua, kita lihat siapa yang memerintahkan ibadah ini. Yang memerintahkan ini adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah diri kita sebagai karyawan. Ketika bos nyuruh kita, kita pasti patuh, ya. Apalagi kalau bos memberikan perintah itu memberikan iming-iming. Kasih mobil kah, kasih rumah kah, kasih bonus kah, pasti bakal semangat. Nah, supaya kita lebih semangat dalam ibadah itu, coba ketika Allah memerintah, Allah ngasih apa? Itu kan sudah fitrah manusia ketika diperintah itu kalau diberikan sesuatu pasti bakal semangat. Allah itu memberikan ampunan, memberikan rahmat, memberikan pahala, memberikan surga. Coba apa lagi? Apakah dengan semua itu belum membuat kita tertarik untuk beribadah kepada Allah? Dianggap ibadah itu penting yang pertama. Kemudian juga lihat siapa yang memerintah kepada kita. Ya, yang memerintah kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menutupi aib-aib kita. Yang ketiga, ya, balasan yang Allah janjikan. Ingat, balasan yang Allah janjikan ini tidak akan senilai dengan dunia dan seisinya. Ya, bahkan di surah As-Sajdah itu disebutkan fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada yang mengetahui nikmat yang Allah janjikan kepada mereka itu. Bahkan malaikat nggak tahu, Nabi juga nggak tahu. Betul-betul Allah telah menjadikan pahala yang sangat besar sebagai balasan atas apa yang kalian kerjakan. Mudah-mudahan tiga ini akan membantu kita untuk lebih semangat menjalankan ibadah itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul karena kerelaan hati kita, ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, barakallahu sahatur nuhun atas jawabannya. Anggap ibadah itu satu hal yang sangat penting, spesial dan urgent. Insya Allah kita akan upayakan, walaupun saat-saat sangat sempit sekali pasti akan kita perjuangkan. Ibadah penting dan juga spesial. Yang kedua, lihat siapa yang memerintahkan. Bos aja kita patuhi, ya. Apalagi ini Allah sang pemilik seluruh jagat raya alam ini. Yang ketiga, tawaran balasannya. Wah, karena Allah itu manusia itu transaksional ya. Saya kalau ini dapat apa? Nah, Allah tahu banget hal itu, maka dikasih balasan yang cukup menggiurkan. Kalau semuanya tadi, masya Allah, kalau semuanya tidak buat kita semangat untuk beribadah, dengan apa lagi Allah harus meminta kita untuk tunduk dan patuh kepadanya? Masya Allah ya. Saudara nuhun atas jawaban-jawabannya dan siapakah pemilik pertanyaan yang kelima?
Barakallah, selamat kepada Pak Saifuddin. Oke, barakallah ya. Jadi sudah 5 ya pemilik pertanyaan yang berhak mendapatkan door prize dari Quran Cordoba. Barakallah Fik. Yang pertama kepada Ibu Mia Anggraini. Dan yang kedua Kak Sofia. Yang ketiga ada Ibu Yanti Novisha. Yang keempat Ibu Fajriatun Suraiyah. Yang kelima ada Pak Saifuddin. Barakallahu Fik. Silakan menghubungi nomor yang tertera untuk mendapatkan door prize yang sudah kita sebutkan tadi di awal. Kalau misalkan tidak diklaim, maka siap-siap host akan menerimanya. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah, Masya Allah, ini masih banyak banget ilmu yang belum kita dapatkan dari beliau. Karena luasnya ilmu beliau dan juga banyak sekali yang belum kita dapatkan. Namun waktu, Ustaz, apa memisahkan kita sehingga kita harus cukupkan sampai di sini. Ustaz, mangga mungkin kalau ada kata-kata nasihat-nasihat yang bisa meluluhkan hati kita untuk menikmati ibadah, mangga Ustaz. Baik, mungkin Sebagai terakhir berdoa closing saja statement. Ustaz ya. Ya. Kita berdoa dan ini menjelang berbuka puasa, salah satu doa yang mustajab insya Allah. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. salli wa sallim wa barik ajma'in amin ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni seluruh dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni dosa yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ampuni yang kami lakukan berulang-ulang ya Allah, padahal kami tahu itu perbuatan dosa ya Allah. Ampuni maksiat kami kepada orang tua kami ya Allah yang pernah berdurhaka, yang pernah membantah, yang pernah membangkang dari perintahnya. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada anak-anak kami. Ampuni dosa kami sebagai orang tua yang belum mampu mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya jika akibat dari perbuatan dosa kami yang menghambat rahmat-Mu datang kepada kami. Kami bertobat padamu ya Allah. Ya Allah, jika banyaknya masalah dalam hidup kami, akibat dari dosa-dosa kami, kami bertobat padamu ya Allah. Ya Allah, seandainya jika peluang dosa yang masih mudah kami lakukan itu akibat buruk dari dosa-dosa kami mohon bertobat, kami bertobat padamu ya Allah, tutup semua peluang dosa bagi kami ya Allah. Ya Allah, seandainya tertutupnya peluang beramal soleh akibat dosa-dosa kami. Kami pun bertobat padamu ya Allah, bukakan pintu-pintu kebaikan bagi kami. Ya Allah, seandainya hilang nikmat ibadah, hilang nikmatnya tilawah, nikmatnya semua ibadah yang kami lakukan karena dosa-dosa kami. Kami bertobat padamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Anugerahkan kepada kami kemudahan dalam ibadah ya Allah. Berikan kepada kami nikmat dalam ibadah-ibadah kami. Nikmat dalam salat kami. Nikmat dalam tilawah kami. Nikmat dalam saum kami. Ya Allah ya Tuhan, kami bersihkan hati kami dari perbuatan dosa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari amal yang salah. Kami berlindung kepadamu dari keburukan diri kami ya Allah, dari keburukan siapapun yang menghambat kami untuk bisa bertakarub padamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami jadikan momentum saat ini momentum saat dikabulkannya doa-doa kami ya Allah. Berkahi siapapun yang hadir di Zoom ini ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, berkahi usia kami, berkahi keluarga kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi lingkungan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang kami baca sebagai penebus atas dosa-dosa kami. Jadikan Al-Quran ini jadi cahaya dalam kehidupan kami, cahaya di alam kubur kami, syafaat di akhirat kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, kumpulkan kelak kami bersama di surgamu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa adab. Allahumma anfa'na warhamna wasturna. Ya Allah, berikan kepada kami yang manfaat dan rahmati kami dan tutupi aib kami, ya Allah, bihaqqil Qur'anil azim. Dengan kebenaran Al-Quran, ya Allah. Wa yassir ma fihi ya karim. Dan mudahkan yang ada di dalamnya bagi kami untuk kami bisa amalkan, ya Allah. Warhamu alimana wal hadirin. Rahmati guru-guru kami dan siapapun yang hadir ya Allah. Allahumma hdina bihidayatil Quran. Tunjukkan kami dengan Al-Quran ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuril Quran. Cahayaikan hati kami ya Allah dengan cahaya Al-Quran. Wazain akhlaqana bijahil Quran, dan hiasi akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran. Waj'alna wa ahlana wa auladana min ahli Quran, dan jadikan kami keluarga kami menjadi ahli Al-Quran.
alladzina hum ahluka wa khassatuk, yang menjadi keluarga khusus bagimu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Alhamdulillah, syukuran Ustadz atas doa yang telah Ustadz pimpin. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita, Allah berikan kenikmatan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah wabil khusus di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kebersamaan kita di sore hari ini menjadi awal perbaikan atas segala amal-amal kita yang tidak hanya soal bacaan, tidak hanya soal gerakan, tapi ini soal rasa. Yang mudah-mudahan Allah titipkan kepada kita rasa menghamba kepada Allah SWT. Terima kasih Ustadz atas waktunya dan ilmunya. Sehat terus dan juga semoga sukses selalu untuk kedepannya. Baik ya, terima kasih ya. Ini barangkali ini akhir dari sesi kita pada kesempatan sore hari ini, dan insya Allah jangan kemana-mana, masih ada 6 narasumber yang akan menemani sahabat-sahabat selama Ramadan kita kali ini, dan spesial untuk nanti hari Rabu ya, hari Rabu insya Allah akan hadir bersama kita Kang Coki Isyraqi ya, Kang Coki Isyraqi. Nah, temanya menarik ya. Kalau emang iya kalau udah sah rezeki melimpah. Nah, ini Gen Z yang barangkali masih bingung nikah modalnya berapa ya, atau mungkin para orang tua pas mau nikahin anaknya, ini calonnya udah punya modal berapa ya. Nah, kayaknya harus datang, harus hadir, harus menyimak materi dari Kang Coki. Emang iya kalau udah sah rezeki melimpah, nggak usah khawatir nggak punya uang, nggak usah khawatir calon mantunya belum mapan. Nah, jawabannya akan ditemukan di hari Rabu bersama Quran Cordoba di PRO, Pesantren Ramadan Online bersama Quran Cordoba. Ya, jangan sampai ketinggalan, catat tangannya. Rabu 5 Maret jam setengah 4 sampai dengan selesai. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya pada kesempatan sore ini. Mohon maaf tidak kami bacakan semuanya, tapi ini menunjukkan mudah-mudahan semuanya haus akan ilmu, mudah-mudahan dijadikan sebagai pengangkat derajat dan juga penghapus dosa-dosa ya. Karena insya Allah ya, niat Bunda dalam bertanya berarti pengen ilmu yang lebih banyak lagi sebagai bekal dalam beramal. Mohon maaf tidak kami bacakan, tapi insya Allah ke depan mungkin Bunda lah yang akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaannya ya. Terima kasih yang sudah hadir di kesempatan sore ini. Terima kasih buat sponsor acara kita hari ini dari Quran Cordoba dan juga Sister Vira dan juga BJBS Ikhlas. Silakan bagi yang mau partisipasi untuk program BJBS Ikhlas bisa scan barcode-nya dan juga berpartisipasi dalam takjilnya, dalam rantang cintanya. Apa tadi? Ada empat ya. Nah, ini dia barcode-nya, silakan di-scan dan berpartisipasi terutama di bulan Ramadan ya. Jangan lewatkan kesempatan yang sangat mahal ini untuk berimpak bersama BJBS Ikhlas insya Allah. Dan terima kasih juga buat Wafi yang mensupport untuk tilawah selama PRO tahun ini dan didukung oleh MKFM. Insya Allah semuanya berkolaborasi dalam kebaikan, menghadirkan pahala yang berlipat ganda dan mengalir insya Allah ya. Baik, sampai di sini kebersamaan kita untuk saat ini. Selamat berbuka puasa nanti pada jamnya, jangan sekarang ya. Panjatkan doa yang terbaik kepada Allah SWT, terutama doa tadi, agar ibadah kita tidak hanya soal gerakan dan juga soal bacaan, tapi rasa yang menguat dalam hati kita. Ya, sampai ketemu di PRO hari Rabu yang akan datang dengan tema yang sangat menarik. Sehat-sehat semuanya, rezeki yang berlimpah, THR-nya banyak, insya Allah ya. Terima kasih. Dari Quran Cordoba mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.